Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 izin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bisnis intelijen dan sistem manajemen database. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Bibit Hartanis dengan NIM 043, Cindy Maulidia Putri dengan NIM 161, Misbakul Munir dengan NIM 259, Alivia Ananda dengan NIM 302, Yudita Dwi dengan NIM 346, dan yang terakhir ada Fatima Ubekar dengan NIM 573. Nah, yang pertama kita akan membahas bisnis intelijen. Bisnis intelijen ini merupakan seperangkat alat analisis berupa informasi bisnis yang digunakan untuk mengkonsolidasi, menganalisa, menyimpan, dan mengakses banyak data dalam konteks proses bisnis yang mengarah pada pembuatan keputusan dan tindakan dengan tujuan peningkatan kinerja suatu usaha atau bisnis. Nah, bisnis intelijen ini akan mempermudah kita dalam membuat keputusan yang lebih baik. Bisnis intelijen ini juga lebih menjelaskan pada suatu konsep dan metode tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasis data. Nah, dari data tersebut kemudian diubah menjadi informasi yang dianalisa dan disusun terlebih dahulu antara data apa yang dikumpulkan dan konteks apa yang diinginkan. Selanjutnya ada fungsi dari bisnis intelijen. Yang pertama, ada meningkatkan nilai data dan informasi organisasi. Yang kedua, memudahkan pengukuran kinerja organisasi. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang sudah ada. Dan yang terakhir, ada meningkatkan efisiensi biaya. Next, ada jenis-jenis bisnis intelijen. Yaitu yang pertama ada enterprise reporting. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghasilkan laporan atau berupa laporan statis yang akan didistribusikan ke banyak orang. Nah, yang kedua ada kub analisis. Digunakan untuk menyediakan analisis OLTP multidimensional. Yang ketiga ada ad hoc query and analysis. Ini biasanya juga digunakan untuk memberi akses kepada user agar dapat melakukan query pada database dan menggali informasi yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada statistik analisis dan data mining. Nah, ini digunakan untuk menganalisis prediksi, membuat analisa prediksi. Yang terakhir ada delivery report and alert. Ini digunakan secara proaktif untuk mengirimkan laporan secara lengkap. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Big Data. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS atau database manajemen sistem pada umumnya. Nah, di sini definisi dari Big Data juga dapat dibagi menjadi 3 bagian yang biasa disebut dengan 3V. Yang pertama ada volume, yaitu ukuran data yang dimiliki oleh Big Data memiliki kapasitas yang besar. Yang kedua ada velocity, adalah kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung atau real time. Dan yang ketiga ada variety, yaitu jenis variasi data yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem database SQL. Jenis data yang masih bersifat tradisional lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Fungsi Big Data. Fungsi Big Data yang pertama ada dapat menentukan penyebab suatu masalah. Yang kedua ada
pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Yang ketiga, mampu untuk mendeteksi secara cepat dan tepat. Dan yang terakhir ada mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produk aplikasi. Nah, selanjutnya ada manfaat Big Data. Banyak sekali kemudahan yang dimiliki oleh Big Data dari sisi fungsionalitas dan fitur yang dimiliki. Kami atau kelompok kami membagi menjadi dua manfaat untuk kebutuhan dalam proses teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama ada bidang teknologi informasi. Yaitu yang pertama ada penggunaan perangkat mobile, yang kedua ada media sosial, yang ketiga ada perangkat cerdas, dan yang keempat ada perangkat cerdas. Kemudian yang kedua dalam bidang bisnis. Yang pertama ada meningkatkan sistem operasional bisnis, yang kedua customer relationship management, dan yang terakhir ada mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi. Data mining. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Fungsi big mining. Fungsi big mining yang pertama ada deskriptif. Fungsi deskriptif dalam big mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses, diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Yang kedua ada prediktif, yaitu sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Cloud computing merupakan layanan penyimpanan data secara online di storage server, atau dengan kata lain, data kita akan disimpan pada database yang disebut dengan storage, memiliki server online. Manfaat cloud computing. Pengguna atau user bebas dalam berkreasi dan tidak perlu menyediakan infrastruktur atau yang disebut dengan data center. Processing power, storage, sampai ke aplikasi desktop. Dapat memiliki sebuah sistem karena semua sistemnya sudah disediakan secara virtual. Yang kedua, ada cloud computing. Mereka atau yang disebut dengan perusahaan atau organisasi hanya penyewa layanan atau jasa dari penyediaan cloud computing. Yang ketiga, di sini ada manfaat cloud computing. Yang pertama nih, investasi suatu perusahaan atau lembaga akan lebih mudah untuk dikelola. Yang kedua ada cloud computing, memberikan solusi bagi perusahaan untuk meringankan operasional perusahaan tersebut dalam hal pengelolaan data. Yang ketiga nih, ada cloud computing, atau yang disebut dengan komputasi awan, akan memberikan dampak lebih ekonomis dan sumber daya IT yang digunakan lebih efisien saat aplikasi bisnis dioperasikan dalam suatu lingkungan. Next. Di sini ada karakteristik cloud computing. Yang pertama ada on demand. On demand self-service, yaitu harus dapat dimanfaatkan oleh pengguna melalui mekanisme swalayan dan langsung tersedia pada saat dibutuhkan. Broad network access harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan alat apapun, asalkan kita terhubung ke jaringan layanan. Yang kedua ada resource pooling. Resource pooling harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien. Yang ketiga ada rapid elasticity, yang dimana harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan. Yang terakhir ada measured.
harus disediakan secara terukur karena nantinya akan digunakan dalam proses pembayaran. Di sini ada layanan yang disediakan oleh cloud computing. Yang pertama ada infrastruktur as a service. Hal ini meliputi seluruh penyediaan infrastruktur IT seperti fasilitas data center, storage, service, grid untuk virtualis server, dan seluruh komponen network. Yang ada dalam sistem cloud yang dikelola pihak ketiga. Yang kedua ada platform as a service platform berbasis web, di mana Anda bisa menggunakannya untuk membuat sebuah aplikasi web. Yang terakhir ada software as a service, software atau aplikasi web based interface yang dideploy di sisi pihak ketiga, sehingga dapat diakses melalui jaringan oleh setiap pelanggan. Di sini ada aspek keamanan dan komunikasi. Yang pertama, ada manajemen resiko dan ketaatan. Yang kedua, ada manajemen akses dan identitas. Yang ketiga, ada integrasi layanan. Yang keempat, ada integrasi klien. Integrasi integritas klien. Di sini ada kelebihan dan kekurangan cloud computing. Kelebihannya itu yang pertama, kemudahan akses. Yang kedua ada fleksibilitas. Yang ketiga ada penghematan atau yang disebut dengan tanpa investasi awal. Yang keempat, mengubah CapEx atau yang disebut dengan capital expenditure atau yang menjadi OPEX, operational expenditure. Yang kelima, yang terakhir nih ada lentur dan mudah dikembangkan atau yang disebut dengan rapid elasticity, fokus pada bisnis, bukan pada IT. Kekurangannya nih, ada komputer akan menjadi lambat atau tidak bisa digunakan sama sekali jika internet bermasalah atau kelebihan beban. Dan juga perusahaan yang menyewa layanan dari cloud computing tidak punya akses langsung ke sumber daya. Jadi, semua tergantung dari kondisi vendor atau penyedia layanan cloud storage. Jika server vendor rusak atau punya layanan backup yang buruk, maka perusahaan akan mengalami kerugian besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya presentasi dari rekan saya. Nah, IoT ini adalah sebuah konsep di mana sebuah objek tertentu memiliki kemampuan untuk melalui jaringan tanpa adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Nah, selanjutnya, adapun unsur-unsur pembentuk dari IoT ini, yang pertama ada kecerdasan buatan artificial intelligence, yang kedua ada konektivitas, yang ketiga ada sensor, yang keempat ada keterlibatan aktif atau active engagement, dan yang terakhir ada perangkat berukuran kecil. Selanjutnya ini ada macam-macam bidang penerapan IoT. Nah, ini yang pertama ada bidang pertanian, bidang energi, bidang lingkungan, bidang otomatisasi rumah, bidang medik dan kesehatan, dan yang terakhir adalah bidang transportasi.
Lalu di sini kita akan membahas tentang near field communication. Nah, near field communication ini dapat diartikan secara harfiah yakni medan dekat. Nah, yang dimaksud medan dekat di sini adalah seperangkat teknologi konektivitas mikrobel berbasis komputer, berbasis teknologi radio frekuensi identification atau RFID yang menggunakan induksi medan magnet untuk memungkinkan komunikasi antar perangkat elektronik dalam jarak yang dekat. Nah, teknologi NFC ini dapat membuat hidup kita lebih mudah dan nyaman bagi penggunanya di semua dunia dan melaksanakan transaksi seperti pertukaran isi digital. Nah, kita hanya menghubungkan perangkat elektronik ke perangkat elektronik yang memiliki teknologi NFC ini hanya dengan sentuhan. Penggunanya ini juga dapat membeli tiket ataupun hanya dengan mengaktifkan NFC pada ponselnya. Nah, NFC ini juga memungkinkan kita memberikan solusi ketika di masa mendatang di bidang-bidang seperti akses kontrol, terus konsumen elektronik, kesehatan, informasi pengumpulan dan pertukaran, loyalitas dan pembelian kupon, pembayaran, dan juga transportasi. Nah, NFC ini juga memiliki kelebihan. Kelebihannya ini, NFC ini dapat membuat penggunanya lebih mudah untuk membayar sesuatu, membeli tiket, menggunakan peralatan transportasi umum, dan juga menggunakan pelayanan publik lainnya. Suatu studi yang dilaksanakan oleh ABI Research mengatakan bahwa pada tahun 2007, tingkat penggunaan teknologi NFC ini terdapat banyak perangkat elektronik seperti mobile headset, PC, kamera, dan juga printer. Nah, inovasi ini terus dilaksanakan untuk teknologi NFC nantinya, yang dapat memberikan kelebihan tersendiri. Nah, pengembangannya ini dapat dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada service imitation. Itu ketika pengguna menyentuh suatu perangkat berdaya NFC seperti ponsel terhadap perangkat khusus penerima teknologi NFC, transformasi pesan selang keduanya dapat menjadi sebagian garis teks suatu alamat web URL, nomor telepon atau potongan data sederhana lainnya. Contohnya, dari jenis aplikasi ini ada poster pintar atau poster canggih. Nah, poster ini dapat mempromosikan sebagian jenis produk baru dan jasa dengan menyentuh perangkat NFC yang tertanam di dalam poster tersebut. Lalu, penggunanya ini hanya menerima URL untuk website di mana pengguna ini dapat mendapat informasi lebih lanjut untuk pemesanan tiket tersebut. Nah, yang selanjutnya ini ada peer-to-peer. Nah, NFC dipakai untuk mengaktifkan komunikasi selang dua perangkat sehingga data dapat dikirimkan secara lokal di selang keduanya. Cara peer-to-peer ini dipakai untuk memilih cara koneksi ketika menggunakan incredible line seperti Bluetooth atau Wi-Fi ketika kita membawa informasi yang akan dibagikan. Nah, contohnya ini jenis aplikasinya adalah ketika pengguna telah mengambil serangkaian foto dengan menggunakan kamera ponsel atau kamera digital dan bersedia mencetaknya. Pengguna ini hanya menyentuh perangkat NFC pada printer yang telah diaktifkan dan menghidupkan koneksi Bluetooth untuk mengirimkan foto digital dari perangkat yang akan dicetak pada printer. Komunikasi secara peer-to-peer pada NFC ini juga dapat dipakai di kafe internet untuk mendapat peraturan yang sah dalam pemakaian Wi-Fi tanpa memasukkan kunci secara manual. Pengguna ini dapat menyentuh ponsel seluler yang sudah disediakan di meja untuk mengunduh pengaturan. Lalu, kita tinggal menghubungkan ponsel tersebut dengan laptop supaya koneksi Wi-Fi dapat
dibangun secara otomatis. Dan yang terakhir ini inovasinya adalah untuk pembayaran dan tiketing. Nah, pembayaran dan aplikasi tiketing sebenarnya ini peralatan untuk membuat standar pengguna NFC. Bank dan operator jaringan sangat tertarik untuk bergabung di segi ini. Dengan menempatkan pembayaran dan pembelian suatu pembayaran tiket dengan penggunaan aplikasi teknologi NFC pada ponsel. Penelitian yang dilaksanakan oleh Visa Internasional menemukan bahwa 89% dari mereka yang mencoba transaksi berbasis telepon banyak disukai karena kenyamanannya dalam cara pembayaran yang lebih alternatif. Nah, pada berakhir kecanggihan yang dimiliki oleh teknologi NFC ini akan digantikan di berbagai kartu kredit, kartu debit, prabayar, dan juga kartu lainnya yang bisa dipakai orang-orang untuk bertransaksi. Bahkan kita tidak perlu melaksanakan pembayaran atau bertransaksi menggunakan uang tunai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yudita Dwi Nur Ainin dengan NIM 2020-310346. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu manajemen proses bisnis. Keberhasilan bisnis adalah tujuan akhir bagi setiap wirausahawan, meskipun satu langkah yang salah dapat menjadi masalah besar dan mungkin menghabiskan banyak uang untuk memperbarui kesalahan tunggal itu. Itulah mengapa pentingnya merencanakan dan merancang proses bisnis agar seluruh alur berjalan dengan benar. Proses bisnis memiliki arti yaitu serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu dan untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Dan selanjutnya ada jenis proses bisnis. Yang pertama ada proses utama atau yang bisa disebut dengan proses fundamental. Proses fundamental dari sebuah bisnis ini di mana perusahaan mengirimkan produk akhir kepada pelanggan. Setiap langkah yang terlibat dalam proses ini bekerja untuk menambah nilai pada penawaran akhir. Dan yang kedua ada proses dukungan. Proses dukungan tidak menambah nilai ke produk akhir secara langsung, tetapi membuat nilai untuk proses utama agar beroperasi secara efisien dan efektif. Proses ini mendukung operasi sehari-hari suatu organisasi. Dan yang terakhir ada proses manajemen. Proses manajemen mengatur operasi, tata kelola, perusahaan, dan manajemen strategis. Proses ini menetapkan tujuan dan standar yang mengarah pada kerja proses primer dan pendukung yang efisien dan efektif. Selain perencanaan, proses ini juga melibatkan pemantauan dan pengendalian proses bisnis lainnya. Proses manajemen digunakan untuk mengelola bisnis melalui perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan operasional. Dan yang selanjutnya ada materi manfaat proses bisnis. Yang pertama ada pengurangan pengeluaran dan risiko. Sebuah proses terencana dan baik akan mengurangi pengeluaran dan risiko dengan meletakkan cara-cara yang paling efisien untuk melakukan pekerjaan dengan mempertimbangkan potensi kekurangan di masa depan. Nah, yang kedua ada mengurangi kesalahan manusia. Mengurangi kesalahan manusia atau human error dengan mendistribusikan tugas kepada orang-orang yang berspesialisasi di dalamnya. Dan yang selanjutnya ada meningkatkan efisiensi. Meningkatkan produktivitas departemen dengan memetakan hal yang harus dilakukan dan langkah relevan yang terbaik untuk bisnis. Dan selanjutnya ada lebih fokus pada pelanggan. Pelanggan, proses yang baik adalah langkah yang berorientasi pelanggan. Ini terus memperbarui perusahaan tentang keinginan pelanggan dan ulasan tentang produk atau layanan. Selanjutnya ada menjembatani kesenjangan komunikasi.
menjembatani kesenjangan komunikasi antara perusahaan dan pelanggannya melalui ulasan dan riset pasar. Dan yang selanjutnya ada manajemen waktu yang lebih baik. Proses yang benar juga akan meningkatkan efisiensi waktu dengan mengembangkan strategi dan diagram alur untuk meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tertentu. Dan yang terakhir ada adaptasi teknologi baru. Seringkali terus berubah dan meningkat seiringnya berjalannya waktu, perusahaan mengadopsi teknologi baru untuk tetap berdiri tegak dengan meningkatkan proses bisnis sesuai dengan teknologi terbaru. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatimah Abu Bakar dengan NIM belakang 573 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini jika perusahaan gagal dalam proses bisnis, maka perusahaan akan menghadapi masalah perusahaan. Yaitu yang pertama ada kegagalan mengenali masalah apapun. Perusahaan yang tidak fokus pada proses bisnisnya akan sering gagal mengenali masalah sebenarnya yang mencegahnya mencapai tujuan karena ketidakmampuannya untuk menetapkan proses standar. Yang kedua, motivasi rendah pada karyawan. Karena tidak adanya proses yang kompeten dan jelas, karyawan perusahaan akan kehilangan motivasi karena mereka mungkin ditempatkan di departemen yang pengetahuannya tidak cukup. Kemudian yang ketiga, kurangnya implementasi perubahan. Perusahaan akan sering mengulangi kesalahan yang sama berulang kali karena tidak akan ada sistem untuk mengenali masalah dan menerapkan perubahan dalam prosesnya. Kemudian yang keempat, upah yang memakan waktu. Tanpa diagram alur dan alur kerja yang tepat, pekerjaan tertentu akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk diselesaikan daripada biasanya. Kemudian yang kelima, efisiensi yang lebih rendah. Jika tidak ada proses yang tepat dan sesuai kebutuhan, maka perusahaan tidak dapat produktif dan efisiensinya akan lebih rendah daripada perusahaan dengan proses yang lebih baik. Proses yang baik meningkatkan efisiensi dengan menyusun langkah-langkah dan kemungkinan cara untuk melakukan tugas. Kemudian yang terakhir, risiko tinggi dan pengeluaran yang meningkat. Perusahaan yang tidak memiliki proses yang terencana dan tidak memadai seringkali gagal untuk melihat risiko di masa depan dan mereka juga tidak kompeten untuk menemukan cara yang hemat biaya untuk melakukan suatu tugas. Kemudian ada manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis ini berfokus pada menemukan, mengoptimalkan, memodelkan, memantau, dan menganalisis aktivitas bisnis dan mengelola proses yang terjadi sebelumnya. Agenda utamanya adalah mengelola setiap proses yang terjadi pada perusahaan untuk mencapai tujuan yang berwujud dan tidak berwujud. Kemudian yang kedua ada bisnis proses manajemen. Ini mengarah ke langkah-langkah lain seperti desain proses bisnis dan pemodelan proses bisnis. Bisnis proses manajemen seringkali melibatkan penggunaan alat BPM yang menambah nilai bagi perusahaan dalam hal produktivitas yang lebih tinggi, pengeluaran yang berkurang, kontrol yang lebih baik, dan visibilitas yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, alat manajemen proses bisnis digunakan untuk mengoptimalkan, mengukur, dan mengotomatiskan proses bisnis. Mereka secara efektif membantu dalam mengelola proses bisnis. Beberapa alat BPM terbaik tersedia di pasaran adalah Appian, Pomodoro, ProcessMaker, dan Pega. Accurate Online adalah software akuntansi berbasis cloud buatan Indonesia yang sudah digunakan oleh lebih dari 300.000 pengguna dan dikembangkan sejak 20 tahun lalu. Dengan menggunakan Accurate Online, kita bisa dengan mudah memantau data finansial keuangan, melakukan rekonsiliasi transaksi otomatis, manajemen aset, dan stok fitur lainnya yang akan membuat bisnis kita lebih baik. Kemudian ada analisis SWOT. SWOT digital adalah analisa strategi dari bisnis untuk membantu kita mengenali strengths atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman dari merek online kita. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.